Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Siapa sih yang tidak menginginkan kebahagiaan? Siapa sih yang tidak menginginkan sebuah kepintaran? Manusia mana yang tidak senang dibilang orang yang pintar atau orang yang cerdas? Kenapa? Karena kecerdasan atau kepintaran identik dengan kesuksesan. Sementara kesuksesan biasanya bersanding dengan kemuliaan. Akan tetapi saudara, tidak sedikit orang yang acuh dan nyaman di zona kebodohan. Bahkan ada orang pintar, tapi karena faktor kepentingan sesaat, dia rela menjadi orang bodoh dan membodohi banyak orang. Padahal awalnya nggak ada orang yang suka dibilang bodoh. Nggak ada orang yang senang dicaci maki, dibully sebagai orang bodoh. Nggak pernah tuh. Apalagi sampai joget kegirangan, bahkan bikin selamatan segala. Mas, kenapa Pak? Nanti malam datang ke rumah ya. Ngapain? Kita makan-makan. Ngapain Pak? Selamatan. Bapak naik jabatan? Enggak. Anak mungkin ranking juara 1 Pak? Kagak juga. Terus ngapain Pak kita makan-makan? Alhamdulillah Mas, sekarang keluarga saya bodoh semuanya. Enggak pernah saya tuh mendengar seperti itu. Kenapa? Karena memang orang selalu menginginkan kepintaran, kecerdasan. Tetapi sekali lagi faktanya, ada orang yang nyaman di zona kebodohan, bahkan ada orang pintar. Karena faktor tertentu, dia menjadi bodoh dan membodohi banyak orang. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita singkat. Ketika itu terjadi peristiwa yang menghebohkan di kampung Situ Gunung. Berita menghebohkan itu karena ada anjing yang mati milik bapak tua. Yang bikin heboh tentunya bukan kematian anjing, karena matinya anjing biasa terjadi di mana-mana. Tapi yang bikin heboh karena si bapak tua pemilik anjing, anjingnya mati, ingin dikafani dan disolatkan. Wah, ini jadi panas situasi. Semua masyarakat resah, pro kontra terjadi, tegang ketika itu. Akhirnya kepala dusun inisiatif ngambil dan memanggil Kiai Kondang di kampung tersebut. Dipanggillah sang kiai, singkat kata datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pemilik anjing yang dikafani ini? Tiba-tiba seorang laki tua menyeruak dari kerumunan. Saya Kiai. Kamu pemilik anjing ini? Betul Kiai. Kenapa saya dengar anjing kamu katanya bukan cuma pengen dikafani tapi disolatkan juga? Betul Kiai. Sampean bodoh sekali. Ini kan hanya seekor binatang Mas. Lagian di agama kita nggak diajarkan. Bukan begitu Kiai. Kenapa? Anjing saya ini punya wasiat. Dia berwasiat kepada saya minta dikafani dan disolatkan kalau dia mati. Wah, ini lebih bodoh lagi menurut saya ini. Enggak Kiai, beneran. Bahkan anjing saya berwasiat Kiai, siapa saja yang mau menjadi imam ketika menyolatkan anjing saya ini, saya disuruh kasih uang 100 juta Kiai. Sampean beneran? Iya Kiai. Bah, kalau begitu kumpulin masyarakat udah, saya siap deh jadi imamnya. Subhanallah.
Akhirnya masyarakat yang jadi tegang, pro kontra terjadi karena kiai yang nyuruh. Akhirnya semua nyolatin. Selesai sholat, ada satu pewarga yang berani bertanya kepada kiai, "Kiai, kenapa? Sejak awal engkau tadi galak sekali, tidak setuju anjing ini disolatkan. Terus kenapa akhirnya engkau setuju menyolatkan anjing ini?" Apa kata kiai ini? "Begini Mas, ternyata ketika telisik punya telisik, saya selidiki, ternyata anjing ini punya silsilah dengan anjingnya Ashabul Kahfi Mas." Allahu Akbar. Saudara para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang pintar, karena faktor dan kepentingan tertentu akhirnya dia menjadi bodoh, bahkan banyak membodohi masyarakat. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 175 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarud dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar." Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab Allah dengan ampunan Allah. Dia rela menggadaikan hidayahnya demi untuk membeli kesesatan. Dia rela menjual kecerdasannya demi untuk membeli kebodohan. Fama asbarahum 'alan nar. Maka alangkah mereka beraninya menentang api neraka. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sebetulnya sih kebodohan dalam konsep Islam? Imam Al-Jurjani mendefinisikan kebodohan dengan kalimat i'tiqadus syai' ala khilafi ma huwa alaih. Menurut Imam Al-Jurjani, kebodohan adalah keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang menyelisihi kenyataannya. Jadi kalau ada orang punya keyakinan terhadap sesuatu dan itu menyelisih kenyataannya, dia bisa dikatakan seorang bodoh. Itulah karenanya saudara, orang Arab dulu sebelum Islam masuk dibilang Arab jahiliyah. Kenapa? Karena dia punya keyakinan, punya tradisi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak tradisi Arab, keyakinan Arab yang bertentangan dengan keyakinan, dengan kenyataan. Sudah tahu perempuan itu penerus keturunan. Sebagai orang yang memproduksi manusia-manusia satu dengan yang lainnya. Perempuan adalah simbol keindahan, manusia yang mulia. Tapi ternyata bagi orang Arab dianggap aib. Saking malunya mereka, maka ketika lahir anak perempuan, digambarkan dalam Al-Quran saking malunya mukanya menjadi menghitam. Karena saking malunya. Akhirnya apa? Ada suku yang kemudian mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nauzubillah. Udah tahu berhala itu nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Jangankan bisa membantu orang yang menyembah berhala, dia menolong dirinya sendiri aja nggak bisa. Berhala patung itu, kenapa nggak bisa melakukan apapun? Lah ini disembah oleh Arab jahiliyah. Maka kemudian Arab menjadi bangsa yang bodoh sebelum Islam masuk. Sudah tahu menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, dosa, haram, merugikan dirinya dan orang lain, dilakukan juga. Sudah tahu gosip nggak boleh, dia gosip, dan seterusnya. Maka ketika orang punya keyakinan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu sesungguhnya adalah orang yang bodoh. Saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Karena itu, kita harus paham betul bagaimana agar
kita terhindar dari kebodohan, harus kita tahu ciri-ciri orang bodoh itu. Sebelum kepada ciri-ciri, coba kita lihat lagi dasar kata kebodohan tersebut. Kebodohan itu sesungguhnya bukan hanya dari kata jahila, yajhalu, jahlan. Tapi ada kata Arab yang lainnya. Apa itu? Khoruko, yahruku, khorokotan. Yang artinya bodoh. Dan ini seakar kata dengan khoroko, yahruku, khorkon. Yang artinya mengoyak, merusak. Nah, uniknya saudara dalam bahasa Arab, kalau dia memiliki dua akar kata yang sama, maka secara filosofis dia berkaitan erat. Khoruko artinya bodoh, khoroko artinya mengoyak, merusak. Maka kebodohan itu punya daya rusak yang luar biasa. Bukan hanya merusak dirinya, tapi juga merusak tatanan sosial, merusak masyarakat, merusak orang lain. Saking bahayanya saudara, kebodohan itu sampai Allah mengingatkan, disebutkan sebanyak 24 kali dengan berikut derivasinya tentang kebodohan yang tersebar di 17 surat, di 17 ayat. Ini mengingatkan kita bahwa ancaman dan bahaya bodoh itu daya rusaknya luar biasa. Sampai Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah mengajarkan kepada kita di ayat 86, kita disuruh berlindung dari kebodohan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Berkata Nabi Musa, aku berlindung dari menjadi golongan orang-orang yang bodoh. Maka saudara, di antara doa yang kita panjatkan, hendaknya kita menyelipkan doa di mana kita berlindung dari sifat kebodohan. Kita minta dijauhkan dari karakter, sifat, dan perbuatan orang-orang bodoh. Saudara, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa ciri-ciri kebodohan tersebut? Yang pertama, ciri-ciri orang yang bodoh adalah dia sering menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Nah, ini bahaya nih. Dirinya yang salah, orang lain yang disalahkan. Dia bangun kesiangan, telat masuk kerja, bininya yang diomelin. Lu gak bangunin gua sih. Padahal yang salah dirinya, tapi yang kena bininya. Nyari kunci motor susah kemana-mana sambil marah-marah. Lu taruh mana sih kunci motor? Gue bilang taruh sini. Sambil ngomel, sambil megangin celana. Ternyata di kantong celananya. Minta maaf ke bininya gitu. Kagak. Masih bininya yang disalahin, pulang dari masjid. Itu ada bang, kuncinya bang. Iya tadi gua temuin di tas lu. Masih bini coba disalahin. Jadi orang bodoh itu, dia sering menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Maka saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i memberikan definisi tentang orang bodoh. Apa kata Imam Syafi'i? Al-aqilu idza akhta'a fatasa'afu. Orang yang cerdas, orang yang berakal, itu kalau dia salah, dia langsung minta maaf, langsung mengevaluasi dirinya. Wal ahmaku idza akhta'a fatasalsafu. Tetapi orang bodoh, kalau dia salah, dia sering ngeles. Dia cari modus, dia cari alibi. Bagaimana orang lain yang salah, dirinya enggak. Itu orang bodoh begitu cirinya. Mencari kesalahan orang lain, atau dia salah, cari dia ngelesnya, cari alibinya. Yang pertama saudara. Yang kedua, ciri orang bodoh adalah dia selalu merasa paling benar dan harus terus benar. Orang lain semuanya salah, yang benar pokoknya dia. Maka inilah kenapa Abu Jahal dikatakan sebagai bapaknya bodoh.
Apakah orangnya secara akal benar bodoh? Enggak. Abu Jahal itu orangnya cerdas. Beliau ketika sebelum Islam masuk pemimpin yang hebat, dihormati oleh kaumnya. Punya leadership yang luar biasa. Saking hebatnya Abu Jahal, Rasulullah dulu pernah berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaika. Ya Allah, tegakkan Islam, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, yang paling engkau cintai. Dalam riwayat lain Rasulullah berdoa, ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar yang paling engkau cintai. Karena Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amr bin Hisham atau Umar bin Hisham. Satu lagi Umar bin Khattab. Jadi dua tokoh ini sangat diinginkan oleh Rasulullah masuk Islam. Karena dua tokoh ini hebat semuanya. Sehingga Rasulullah sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, tegakkan Islam, muliakan Islam dari salah satu dari dua Umar. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa sampai Abu Jahal, Amr bin Hisham ini diberi julukan Abu Jahal, bapaknya kebodohan? Karena saudara, suatu hari Abu Jahal ketika jalan dengan familinya ketemu Rasul habis dicaci maki, dibully oleh Abu Jahal. Setelah Rasulullah pergi, familinya nanya, Paman, kenapa? Emang kau pernah menjumpai Muhammad itu bohong, Paman? Kagak. Emangnya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu salah, Paman? Kagak, benar semua yang disampaikan Muhammad. Lah terus kenapa Paman sampai menentang dakwahnya Muhammad segitu hebat? Sampai Muhammad itu dicaci maki, dibully oleh Paman nggak habis-habis. Kenapa, Paman? Nggak semudah itu, bro, kata Abu Jahal. Bagaimana, Paman? Begini. Kaum kita, bani kita, marga kita, suku kita selalu saingan dengan sukunya Muhammad. Dengan Bani Hashim, bani kita selalu saingan dengan Bani Hashim. Kalau Bani Hashim punya penyair ulung, kita bisa sekolahin warga kita kemana, kayak ke Amerika, ke Yunani. Yang penting kita ciptakan warga kita, kaum kita ada yang menjadi penyair ulung. Gampang itu, kata Abu Jahal. Kalau mereka bisa melakukan hijabah, sikoyah, memberi makan, memberi minum para peziarah yang datang ke Mekah, kita gampang, kita bisa donasi, kita bisa gerakan sosial, ngumpulin makanan, cari air minum, melayani para peziarah. Itu bisa kita lakukan. Tapi Mas, kata Abu Jahal, kalau sampai Bani Hashim mendeklirkan punya seorang nabi dan diakui oleh semua orang, habis Mas, kita keok, bangsa kita kalah, bani kita sayur jadinya bani kita. Inilah saudara, gara-gara ego kesukuan mengalahkan logika, sehingga kemudian Amr bin Hisham dicap sebagai bapaknya kebodohan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, ciri orang yang bodoh adalah dia begitu sangat agresif kalau mendapati masalah dan ditutupinya dengan kemarahan. Jadi kalau ada masalah, dia langsung agresif, marah-marah untuk menutupi kesalahannya dengan membabi buta. Lah ini ciri, termasuk ciri orang yang bodoh. Nggak pernah dia bijak, nggak pernah berusaha menyelesaikan masalah win-win solution. Yang ada selalu amarah, yang ada bagaimana dia harus merasa benar, orang lain harus salah dan kalah. Dan yang keempat, saudara, orang yang bodoh itu adalah orang yang sering tidak peduli dengan perbuatan atau kondisi orang lain. Dia kurang empatinya. Ukurannya selalu untung rugi. Mau nolong orang, apa keuntungan saya? Kalau ada untungnya, dia tolong. Kalau enggak, dia tinggalkan itu.
Selalu begitu. Setiap ada butuh bantuan apapun itu, dia nggak peduli. Jadi hasil orang lain dia tidak berusaha hargai. Orang butuh dia nggak peduli kalau dia nggak ada untungnya. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa TV One yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhilah sifat kebodohan, karena kebodohan ini memiliki daya rusak yang begitu dahsyat. Dan kebodohan bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak orang lain, bisa membodohi banyak orang. Terakhir saudara, di penghujung sesi kita, kajian kita pada hari ini adalah ada kisah Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas tersenyum-senyum setiap melihat kopiahnya. Dia lihat kopiahnya tersenyum. Sambil jalan dia lihat kopiahnya tersenyum lagi. Orang-orang pada bingung, ngapain sih Abu Nawas niat kopi cengengesan aja. Mas, di peci saya ada bidadari pada menari-nari. Walah, yang bener sampean. Dia nggak percaya. Cobalah sampean lihat. Tetapi yang cuma bisa lihat peci saya ada bidadarinya cuma orang cerdas. Cuma orang beriman dan orang cerdas. Kalau nggak beriman dan nggak cerdas, nggak bisa mas ngelihat bidadari di peci saya. Coba saya lihat. Begitu mereka bergantian melihat, tentu saudara nggak ada bidadarinya kenyataannya. Tapi karena sebagian nggak mau dibilang orang bodoh, nggak mau dibilang orang yang tidak beriman, ada juga yang mendukung. Oh bener Abu Nawas, ada bidadarinya menari-nari. Tapi yang bagi yang percaya mengutuk Abu Nawas, bahkan dilaporkan ke khalifah. Khalifah, kenapa Abu Nawas khalifah? Kenapa Abu Nawas berbohong, membodohi kita semuanya? Kok bisa? Dia bilang di dalam pecinya ada bidadari. Yang benar kamu? Iya. Panggil Abu Nawas ke sini. Dipanggil Abu Nawas. Singkat kata Abu Nawas datang. Ada apa Paduka? Orang-orang komplain, menggugat sampean, katanya di peci sampean ada bidadari. Benar Paduka, di peci saya benar-benar memang ada bidadari. Kalau Paduka nggak percaya, lihat aja. Tapi Paduka, yang bisa melihat ada bidadari di peci saya cuma orang beriman dan orang cerdas. Coba saya lihat. Begitu dilihat oleh sang khalifah, tentu nggak ada apa-apanya di pecinya. Tapi khalifah bingung. Kalau saya bilang nggak ada, saya bilang orang tolol, orang bodoh dan tidak beriman. Akhirnya apa kata khalifah? Saudara-saudara, benar ternyata Abu Nawas di pecinya ada bidadari yang sedang menari. Subhanallah. Saudara, janganlah kita gara-gara sesuatu atau faktor tertentu yang harusnya kita mencerdaskan orang lain, tapi kita justru malah membodohi diri kita dan membodohi orang banyak. Maka sekali lagi berdoalah sebagaimana berdoanya Nabi Musa, minta dihindari dan minta dilindungi dari sifat karakter dan kelakuan kebodohan. Karena kebodohan dia merusak bukan hanya diri sendiri tapi juga orang lain. Barangkali ini para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, semuanya dihindari dari sifat bodoh. Dan kita semuanya mudah-mudahan diberikan sifat kecerdasan, diberikan sifat kepintaran. Karena kepintaran adalah merupakan identik kesuksesan, dan kesuksesan dia dekat dengan kemuliaan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.